Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengulas ya terkait dengan lanjutan dari algoritma kriptografi yang kemarin ya. Jadi masih menyisakan ada dua. Jadi ada Figonier dan Enigma. Jadi nanti kita akan cari tahu lebih lanjut terkait dengan dua algoritma ini ya. Bahkan nanti kalau misalnya teman-teman ingin ya itu bisa membuat aplikasinya juga. Baik, ini merupakan materi yang ketiga ya. Jadi terkait dengan algoritma lanjutan dari Figonier dan Enigma. Jadi nanti targetnya kita setidaknya harus tahu juga terkait dengan dua algoritma tersebut ya. Jadi nanti algoritmanya itu seperti apa, kemudian aturan mainnya seperti apa. Nah, nanti akan coba kita pelajari bersama ya. Nah, bagi yang belum tahu ya, jadi Figonier Cipher inilah istilahnya gitu ya, atau cipher ya. Jadi memang ini merupakan salah satu ya lanjutan ya pengembangan dari algoritma yang sebelumnya, yaitu Cipher ya. Kaisar. Jadi memang atau Kaisar Cipher yang sebelumnya memang menggunakan metode yang cukup sederhana dan sangat mudah ditebak gitu. Nah, ini sudah mulai dikembangkan gitu ya. Meskipun pada dasarnya ini juga bisa terpecahkan ya, namun tidak ada salahnya kita akan coba pelajari terkait dengan algoritma ini gitu ya. Jadi kalau di model algoritma ini di Figonier ini kita ada yang namanya metrik ya, dibentuk dalam pola metrik. Jadi untuk yang modelnya membujur ya, kolomnya, ini kolomnya itu dari A sampai Z, kemudian untuk barisnya itu juga dari A sampai Z. Nah, kemudian di sini dituliskan alfabetnya A B C D sampai Z. Kemudian di bawahnya ini adalah A B, kemudian ini C D. Nah, nanti berulang lagi A-nya di belakang gitu kan. Terus secara berurutan ya. Kemudian ketika ini ada C, kemudian ini ada D, ada E, kemudian A, terus ke bawah gitu ya sampai Z ya. Nah, nanti tinggal diurutkan aja. Nah, nanti akan membentuk matriks seperti ini ya. Nah, kemudian untuk di Figonier ini nanti untuk plain text itu nanti abjadnya itu mengikuti yang di atas ini ya. Jadi abjadnya nanti atau istilahnya plain text-nya, teks aslinya itu nanti mengikuti yang di kolom yang seperti ini ya. Jadi mulai dari A, B. Nah, nanti untuk key-nya itu nanti di bagian sebelah sini ya. Ya nanti tinggal dikombinasikan aja plain text-nya seperti apa, kemudian nanti key-nya seperti apa gitu. Nah, nanti ada skenario di mana nanti akan ketemu titik temunya. Nah, titik temunya itu nanti menjadi sebuah ciphertext ya. Jadi teks yang tersandikan gitu. Nah, jadi kalau di Figonier ini ada dua ya. Jadi ini sudah mulai banyak ya untuk update-nya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kan sedikit aja ya. Di metrik 5 metriknya nggak sampai sebanyak ini ya. Ini 26 gitu. Jadi akan sangat banyak sekali gitu ya. Baik, kita akan lihat selanjutnya ya. Oke, nah sebenarnya di Figonier ini ada rumusan dari matematiknya. Nah, ini nanti ketika teman-teman menggunakan rumus ini, teman-teman juga bisa sudah membuat aplikasi enkripsi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membuat dari teks asli, kemudian tinggal pencet tombol, nanti otomatis sudah teks yang sebelumnya bisa dibaca menjadi yang terkodekan. Artinya sudah bisa dienkripsi gitu, dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, ini rumus Figonier. Untuk rumus enkripsinya itu menggunakan C ke I ya, kemudian sama dengan P ke I plus K ke I ya.
mod 26. C ini apa? C ini merupakan desimal karakter ya. Nah, artinya di sini nanti berupa ciphertext gitu ya. C itu merupakan ciphertext ya, ciphertext ke I gitu. Nah, kemudian ada di sini PI ya, atau istilahnya P ke I gitu ya. P ke ini apa? P ini merupakan plain text ya. Plain text itu atau istilahnya teks aslinya gitu. Teks aslinya yang ke I gitu. Ditambahkan K ini adalah kuncinya ya, atau karakter kunci ke I gitu. Karakter kunci ke I. Nah, P ini adalah plain text ke I gitu. Jadi ini C ke I, P ke I, K ke I, mod 26 gitu. Nah, atau karena ini modelnya berulang ya. Atau modelnya karena ini modelnya berulang, itu bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Kalau misalnya hasil penjumlahan ini dan ini P ke I dan K ke I itu lebih dari 26, maka bisa menggunakan rumus yang kedua. Artinya nanti dihitung dulu apakah nanti hasil penjumlahannya ini lebih dari 26, maka menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini bisa kalau misalnya di dalam script kita bisa menggunakan alternatif ini ya. Artinya menggunakan rumus yang pertama dulu. Nah, ketika hasilnya lebih dari 26, nah silahkan nanti beralih menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi ditambah kemudian dikurangi 26 gitu. Nah, ini untuk rumus enkripsinya ya. Rumus untuk mengenkripsi ya. Ketika teman-teman nanti ingin membuat aplikasi enkripsi gitu ya. Boleh nanti sebagai bekal TA mau membuat sebuah aplikasi yang bisa mengenkripsi atau mungkin mengembangkan atau mengimplementasikan ataupun juga bisa mengkombinasikan sehingga membuat sebuah terobosan-terobosan ya yang bermanfaat, yang mempunyai sebuah kontribusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, bisa gitu. Tidak harus nanti ketika TA-nya membuat sistem informasi ya tidak harus seperti itu ya. Bahkan kalau pengen teman-teman masuk ke dalam metode kriptografi boleh juga, bisa gitu. Ya, jadi ini untuk metode untuk enkripsinya ya. Sedangkan untuk decrypt ya, untuk mengembalikan ke teks aslinya. Nah, jadi P ke I ini sama dengan C ke I dikurangi K ke I ya. Plain text sama dengan ciphertext dikurangi kunci mod 26 gitu ya. Atau menggunakan cara kedua ketika hasil pengurangannya ini adalah minus ya, atau min gitu. Bisa menggunakan cara yang kedua ya, C ke I plus K ke I plus 26 kalau misalnya hasilnya adalah minus. Nah, nanti bentuknya adalah matriks seperti ini ya, saya ingatkan kembali ya. Nah, kemudian nanti untuk perhitungan ke I-nya itu dimulai dari 0 ya. Jadi A di sini itu merupakan 0 ya. Istilahnya I-nya itu nilainya 0 gitu. Kemudian 1, 2 sampai ke Z. Nah, karena alfabet itu isinya adalah 26 huruf, 26 abjad ya. Ketika dimulai dari 0 berarti maksimalnya adalah 25 ya. Jadi A itu dimulai dari 0, kemudian B itu 1, C itu 2 dan seterusnya sampai Z itu sama dengan 25 ya. Gitu ya. Jadi ini untuk plain text acuannya adalah di sini karena yang di sebelah sini itu adalah untuk kunci. Jadi nanti plain text akan dikombinasikan dengan kunci yang tersedia gitu. Ya, itu untuk metode Figonier ya seperti ini ya. Jadi sudah semakin banyak ya, semakin rumit gitu kan kombinasi abjad yang mungkin bisa terbentuk gitu. Jadi sudah semakin agak susah juga untuk memecahkan kodenya gitu. Jadi ini kan kriptografi kan sebuah cara ya bagaimana pesan itu benar-benar tidak bisa dipecahkan gitu kan. Kalaupun misalnya dipecahkan itu sangat lama gitu dan membutuhkan biaya yang cukup besar gitu.
Nah, itu ya. Jadi kita berusaha untuk menyandikan ya. Bahkan dulu bahkan untuk metode penyandian itu juga sudah digunakan dalam perang gitu kan. Ya, bahkan sekarang untuk komunikasi pun sudah menggunakan kode juga, kode sandi juga gitu. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan HT ya, kalau HT itu kan modelnya broadcast ya. Siapapun kalau masuk di dalam frekuensi yang sama, kita akan bisa mendengar pesan tersebut gitu kan. Maka perlu disandikan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa membuat aplikasi juga gitu. Ketika nanti pesan itu dilewatkan ke dalam sebuah jaringan ya. Nah, nanti ketika sudah dikodekan, disandikan, nah, kemungkinan orang tahu itu sangat kecil gitu kan. Sangat susah untuk mengetahui pesan aslinya itu seperti apa gitu. Nah, jadi memang harusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan mode tanpa membuat aplikasi ya, dengan istilahnya dengan kertas saja bisa nggak dikerjakan? Bisa juga gitu. Kita tidak harus menggunakan aplikasi karena memang awalnya ini digunakan tanpa bantuan komputer gitu. Jadi memang bisa digunakan. Nah, kalau kita menggunakan kunci ya seperti ini, kita membutuhkan sebuah aliran ya, dikenal dengan keystream ya. Keystream itu merupakan aliran dari kunci ya. Nah, kuncinya tinggal berulang aja gitu. Contohnya ini kita mempunyai sebuah plain text menyenangkan ya. Kemudian key-nya itu adalah hore ya. Keystream-nya tinggal diulang aja, kuncinya tadi hore, diulang aja hore hore sepanjang plain text-nya ya. Sepanjang plain text-nya. Key-nya ini tinggal dijajar gitu ya, dijajar sepanjang dari plain text-nya. Kalau misalnya plain text-nya nggak pas, misalnya sampai ke hore hore ho, gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus lengkap ya, nggak harus lengkap hore 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 semua gitu, nggak usah, nggak harus ya, nggak harus. Jadi kalau misalnya nanti kepotong di hore hore hur, bisa nggak? Ya bisa, dan sangat memungkinkan gitu. Nah, ini key-nya ya. Jadi untuk membuat sebuah kombinasi gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat gitu kan. Ini kalau plain text kan udah kenal ya, key sudah kenal, mungkin yang baru adalah keystream ya. Jadi aliran dari key-nya. Jadi berurutan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada ciphertext-nya seperti apa hasilnya. Oke, kita ingat lagi, sebelah sini adalah plain text, sebelah sini adalah key. Oke. Kita mulai dari plain text huruf M ya. Key-nya adalah H, nanti ciphertext-nya apa gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita akan lihat dulu nih. M ada di mana? M itu ada di baris ini, M. Nah, ini M nih. Oke. Kemudian key-nya itu huruf apa? Huruf H. Key-nya itu huruf H. Oke, kemudian kita tarik lagi. Set, kita tarik turun. Nah, pertemuan antara M dan H ini apa? Adalah huruf T ya. Jadi huruf T ini diambil menjadi ciphertext. Nah, ini satu huruf. Oke. Nah, cukup jelas ya. Jadi huruf M, ini M, kemudian ini huruf H ditarik menjadi huruf T ya. Ini menjadi ciphertext-nya. Nah, kemudian berikutnya huruf E ya, di plain text-nya huruf E, key-nya O ya, key-nya O, berarti ini E, kemudian ini O ditarik menjadi ketemu huruf S ya, maka di sini diambil menjadi ciphertext-nya S gitu. Kemudian lagi ini ada huruf N di plain text-nya, kemudian keystream-nya adalah R ya. Kemudian kita lihat di sini ada N, kemudian key-nya adalah R, maka ketemunya adalah E. Nah, di sini maka ciphertext-nya E. Terus dikerjakan sama dengan model seperti ini sampai ke terakhir ya, terakhir. Nah, terakhirnya apa ya? Terakhirnya misalnya ini plain text-nya adalah huruf N ya. Kemudian keystream-nya adalah huruf E ya. Ini kita cari N, kemudian kita cari di sini adalah E, berarti pertemuannya nanti di sini adalah huruf R, ya kan? Nah, ketemulah huruf R.
Nah, begitu ya, sangat gampang ya. Vigenère Chipper kalau dilihat memang cukup gampang ya. Nah, nanti tinggal diimplementasikan bagaimana algoritma ini diimplementasikan ke dalam sebuah program ya. Kalau mau diimplementasikan ke dalam sebuah program, ya bisa menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, jadi cukup mudah gitu. Baik, nah ini coba kita masukkan ya rumusnya gitu ya. Coba kita masukkan rumusnya. Kita ada sebuah plain text saya ya, kemudian key-nya adalah kami gitu kan. Nah, ini kita coba lihat di sini adalah plain text-nya adalah S ya. Kita lihat S ini berada di ke berapa ya S ya. Kita lihat S ini ada ke berapa ya. Kita hitung dari depan nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Nah, maka PI-nya ini dimasukkan 18 ya, karena posisi S itu berada di urutan ke-18 gitu ya. Kemudian kuncinya berada di urutan keberapa? Kita hitung ya. Huruf K ini berada di urutan keberapa? Kita hitung ya. Apakah urutan ke nomor 10 atau tidak? Oke, kita akan coba hitung ya. K. Mulai dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Berarti K ini berada di urutannya 10. Nah, tinggal dijumlahkan aja. 18 tambah 10 ya 28. 28 mau 26 itu adalah 2. Jadi 2 ini sama dengan huruf C. Maksudnya adalah 2 ini posisinya adalah atau sama dengan posisinya ditempati oleh huruf C ya. Kita hitung apakah benar ya. Kita cek ya. 0, 1, 2 ya. C ya. Berarti 2 itu sama dengan C gitu kan. Nah, ketemu. Nah, kemudian kita coba decrypt ya. Decrypt rumusnya apa tadi? P ke I sama dengan C ke I dikurangi K ke I plus 26. CI-nya tadi berapa ya? C-nya tadi kan 2 ya. Berarti tinggal 2 dikurangi K-nya tadi berapa? 10 ya. Masukkan 10 plus 26. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu plus 26 ya. Kemudian sama dengan min 8 plus 26 sama dengan 18. Nah, coba kita lihat P atau plain text ke I yang nilainya 18 itu apa ya? Yang nilainya 18. Kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 S. Nah, oke, sama ya. Nah, berarti sudah benar ini penerapan rumusnya sudah benar. Nah, nanti tinggal teman-teman silahkan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Ya, apakah nanti hasilnya bisa sama. Jadi nanti kita tinggal memasukkan plain text-nya, kemudian dipencet tombol sudah jadi chipper text-nya gitu. Nanti tinggal dikirim chipper text-nya gitu ya. Itu salah satu caranya untuk mencoba gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini terkait dengan Vigenère ya, Vigenère Chipper ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke model yang kedua ya, Enigma ya. Jadi Enigma ini merupakan sebuah mesin ya. Jadi nanti kita akan mempelajari cara kerja mesin ya. Tapi itu ada algoritma, ada penyandiannya juga. Nah, mesin ini digunakan pada waktu Perang Dunia gitu. Perang Dunia Kedua ya, digunakan untuk militer gitu. Mesinnya seperti apa ya? Mesinnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tombol-tombol, huruf-huruf ya, ini untuk penyandian gitu ya. Penyandian pesan biar tidak diketahui oleh musuh. Oke ya, jadi mesin Enigma ini menggunakan rotor ya. Jadi nanti ada kurang lebih ada 3 ya, ada 3 rotor di sini ya, 1, 2, 3.
Nah, kemudian nanti rotor ini digunakan ya untuk membentuk sandi atau chipper tag gitu. Jadi nanti menggunakan kombinasi-kombinasi yang mungkin terjadi di sini gitu. Nah, kemudian setiap huruf dienkripsi. Rotor akan berputar membentuk chipper tag yang baru. Artinya nanti ketika dipencet satu kali jepret gitu kan, nanti rotor itu akan memutar gitu kan. Kemudian akan melakukan sebuah komputasi perhitungannya. Kemudian akan ketemu hasilnya apa. Kemudian huruf yang kedua pencet lagi, kemudian dia akan memutar lagi rotornya. Ya, kemudian akan membentuk kunci baru. Nah, kemudian rotor ini bisa di-set ya, bisa di-set dulu awalnya itu membentuk sebuah kunci dulu, ya kan? Jadi sebelum mulai itu ditentukan dulu kuncinya apa. Jadi di-set dulu. Ya, rotornya itu di-set dulu, ditentukan dulu kuncinya itu apa, ya. Kalau sudah ketemu kuncinya, baru nanti dipencet, rotor muter sekali, jebret. Nah, baru nanti dikalkulasi gitu. Nah, oke, kita akan lihat ya. Kalau misalnya kita implementasikan di sebuah kertas ya, seperti ini ya. Ini saya sudah buatkan kertas ya. Saya tinggal cetak dari paper Enigma ya. Jadi ini sudah apa adanya dari sana ya. Ini memang kita tinggal cetak, tinggal pakai aja. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi ini kita analogikan sebagai rotor tadi gitu. Ada tiga rotor ya. Ada rotor 1, rotor 2, kemudian rotor 3 gitu. Nah, kemudian di sini ada inputan gitu kan. Nah, sebelum melakukan perhitungan, di-set dulu kuncinya. Nah, kuncinya tuh di sini ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 digit kunci ya. Misalnya pertama ini ada digit yang saya gunakan adalah JKM gitu. JKM. Nah, nanti ketika nanti dipencet untuk melakukan perhitungan ya, misalnya pencet pertama, nanti yang di sini akan naik ya. Jadi yang rotor yang di sebelah rotor 3 ya, rotor 3 ini ketika dipencet sekali maka dia akan naik satu kali jebret gitu. Lakukan perhitungan, kemudian ketika selesai pencet yang kedua, nanti yang rotor ketiga ini naik lagi satu langkah lagi gitu. Jadi setiap pergantian huruf dia akan naik terus gitu ya. Jadi akan mutar lah istilahnya gitu. Dia akan mutar setiap pergantian huruf gitu. Nah, nanti di situ akan kombinasinya sudah akan lebih susah lagi dibanding dengan yang menggunakan yang algoritma yang sebelumnya ya. Gitu ya. Jadi kombinasinya sudah cukup banyak ya. Nah, nanti kita akan coba lihat model perhitungannya seperti apa. Nah, tapi bentuknya kalau misalnya kita buat di dalam sebuah kertas ya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan coba nih. Kita akan coba kerjakan ya menggunakan algoritma atau Enigma chipper ya. Oke, apakah nanti seperti apa? Jadi di sini tetap kita masih bermain perlu kita ingat ada plain text ya, kemudian ada key-nya, kemudian ada juga chipper tag-nya. Nah, ini nanti yang sudah terselandikan. Nah, di sini ada input output ya. Input output ketika kita pencet, kemudian dia akan mengeluarkan apa gitu. Nah, di sini ada sebuah plain text ya, ada sebuah plain text goal gitu. Key-nya adalah MCK ya. Kemudian nanti chipper tag-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, silahkan buat kertas yang seperti ini ya. Kertas seperti ini ya, silahkan dibuat. Ya, nanti dicetak dulu, kemudian bisa diputar-putar gitu ya. Jadi saya juga sudah buat ya, sudah buat kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya, dan nanti tinggal diputar, tinggal dinaikkan yang sebelah sini ya, naikkan satu gitu. Nah, sesuaikan dulu dengan kuncinya. Nah, ini enak ya kalau misalnya buat seperti ini ya. Oke, nah ini sudah saya foto ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, kalau di sini di percobaan ini saya menggunakan kata kunci adalah MCK ya, MCK. Nah, MCK. Ingat, karena ini tadi sudah saya untuk percobaan pertama, artinya ini sudah saya pencet huruf G ya, sudah saya pencet huruf G. Maka rotor yang ketiga ini naik satu putaran ya, satu level, satu tingkatan gitu ya. K-nya naik. Nah, sekarang tinggal yang sejajar adalah MCL ya. Nah, oke.
Dengan begitu kita akan coba lakukan perhitungan ya, lakukan perhitungan. Huruf G ya, kita mulai dulu huruf G. Huruf G di dalam baris ini ada apa sih gitu. Oh ya, sebelumnya ini saya kenalkan dulu, di sini ada input ya, kemudian ini ada rotor, kemudian ini ada reflektor ya. Reflektor ini nanti akan mantul ya, mantul dibalikkan ke inputnya gitu. Dibalikkan ke menjadi sebuah output ya nanti ya. Oke, kita akan coba lihat nih. Pertama adalah huruf G ya. Huruf G di mana posisinya huruf G di sini? Ternyata di sini ya. G, kemudian dapatnya W ya. Nah, kemudian di baris kedua ini W ada di mana posisinya? W ada di sini. Nah, kemudian dari W sini dia akan keluar ke sini nih, ya kan? Kemudian dapatnya T. Nah, T di baris ini ada di mana? Oh, ada di sini. Kemudian T dapat apalagi F. F di baris ini ada di mana nih? F ada di sini. Oke. Kemudian dia akan dapat T. Nah, sampai di sini kita akan cari tahu sama juga dikembalikan ya. Huruf T di baris ini ada di mana? Oh, ternyata ada di sini. Oke, kita akan masuk lagi ke rotor yang pertama. Huruf L ya. Oke, berarti di sini huruf L ada di mana? Huruf L ada di sini. Oke. Nah, kemudian akan lari lagi ke rotor yang kedua, huruf U. Oke. Nah, huruf di sini huruf U ada di mana? Oh, ternyata di atas. Huruf U di sini. Kemudian akan ada output ke sini. Ke rotor pertama ya. Rotor pertama dapatnya apa? Key. Oke, key ada di mana? Di bagian sini. Oke, key ada di sebelah sini. Nah, kemudian outputnya adalah N. Nah, ketemu sudah ciperteknya, yaitu ada cipertek yang pertama, baris huruf yang pertama adalah N ya. Dari plaintext G, kemudian key-nya MCK, ciperteknya adalah N ya. Kita sudah dapat satu huruf nih. Nah, tadi aturan sebelumnya bagaimana? Ketika sudah dapat satu huruf, maka rotor yang ketiga akan digeser lagi satu ke atas ya. Akan digeser lagi satu ke atas untuk mengenerate cipertek yang berikutnya. Oke, kita akan lihat nih. Kita geser satu ke atas ya. Nah, kita geser satu ke atas. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat plaintext yang kedua ya. Plaintext yang kedua huruf apa? Huruf O. Oke. Kita akan lihat huruf O ada di mana? Huruf O ada di sini. Oke. Yang sejajar dengan huruf O apa? Huruf B. Nah, huruf B outputnya di mana? Huruf B posisinya di sini. Dia ketemu huruf apa? G. Oke. Huruf G di sini ada di mana? Oh, ternyata ada di sini. Nah, G output ke X. Nah, huruf X ada di mana di sini? X keluar. Nah, ini dapatnya G. Oke. Nah, kemudian kita cari huruf G yang sebaris dengan yang ada di sini. Huruf G. Oh, ternyata ada di sini nih huruf G-nya. Kemudian kita masukkan kembali set ya. Ketemu huruf S. Oke, huruf S yang ada di sini di mana? Oh, ternyata di depannya. Oke. Kita akan masukkan ke sini apa namanya yang sejajar dengan huruf S adalah huruf I. Oke, huruf I yang di sebelahnya ada di mana? Oh, ternyata ada di sini. Oke. Kita akan lanjutkan ke rotor yang ketiga. Nah, oke, rotornya I sejajar dengan apa? Huruf P. Oke, huruf P ada di mana? Di sebelahnya. Oh, P ada di sini. Oke. Nah, ketemulah outputnya. Yang kedua adalah huruf V. Ya. Oke, sudah ketemu huruf N dan V dari plaintext G dan O. Ingat, setelah perhitungan untuk rotor yang ketiga harus diputar ya. Ketika dipencet huruf A ya. Untuk yang langkah ketiga pencet huruf A, maka rotor yang ketiga itu akan naik lagi gitu ya. Jadi pokoknya setiap ada pergantian huruf ya, sudah terbentuk sebuah cipertek, maka rotornya akan bergeser. Oke. Kita akan lihat ya. Nah, oke, rotornya sudah naik lagi kan. Nah, kemudian kita lihat huruf yang ketiga apa? A ya. A di mana? A di sini. Yang sejajar huruf A apa? Huruf N. Oke, huruf N di sini. Kemudian ke sini, huruf D. Huruf D di sini ada di mana? Oh, ternyata di sini, D. Oke, sejajar huruf W. W ada di sini. Oke, yang sejajar di sini ada di mana? Oke, di sini. W.
kemudian ini ke K. Nah, K yang sebaris dengan ini apa ya? Oh ya ini. Oke, K ketemunya apa? Z. Oke, Z ternyata ada di sini. Kemudian yang sejajar dengan ini adalah Z. Oke, kita cari Z-nya di sini. Kemudian keluar ke rotor 3 ketemu D. D ada di mana? Di sini. Oke, output terakhir adalah huruf O. Berarti plain text A, key MCK, ciperteknya adalah O ya. Itu. Ketemu nih, sudah ketemu 3 huruf ya. Kemudian kita akan lihat untuk huruf yang terakhir ya. Kita lihat huruf yang terakhir. Nah, kita sudah geser lagi nih, satu ya. Nah, ketika kita geser satu, kemana ini? Nah, kita sudah ketemu 4 huruf ya, sama seperti yang tadi ya, dari sini ya. Nah, huruf N ya, terus ya, sini, kemudian ke sini, sini, sini. Oke, ikuti aja alurnya gitu. Nah, ketemulah cipertek dari plain text goal itu adalah NVOB ya. Gitu ya. Jadi cukup gampang nih, cukup mudah ya kita mempelajari apa namanya? Enigma ya. Jadi cukup mudah ya, begitu ya. Hanya begitu aja gitu. Nah, jadi cukup digeser-geser aja. Nah, ini yang pertama, geser, 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 geser. Nah, gitu. Oke ya. Nah, tinggal digeser aja, semakin ke atas, ke atas, ke atas. Udah ketemu apa namanya? Selesai ya untuk algoritma ini gitu. Nah, bagi yang ingin mendownload yang apa namanya printable-nya, silahkan bisa mengunjungi ini ya. Apa namanya websitenya. Nanti di sini teman-teman bisa mendownload apa printable-nya seperti ini ya. Jadi nanti bentuknya adalah sekali lagi seperti ini. Apa namanya? Printable-nya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa download kalau pengen buat main-mainan ya di kertas itu, silahkan ya download ya. Nah, nanti bisa juga untuk mencocokkan ya biar gampang. Kalau misalnya di awang-awang itu susah ya, silahkan dibuat printable-nya. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita akan sambung pada video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.